Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa-siswi kelas 7 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Seperti biasanya kita akan melakukan pembelajaran secara online ataupun daring, dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Iman kepada Malaikat-Malaikat Allah. Dan ini merupakan salah satu dari rukun iman, yaitu rukun iman yang kedua. Baik, untuk konten materi ataupun apa sih yang akan kita pelajari di materi ini? Yang pertama, pengertian malaikat dan sifat-sifatnya. Kemudian, pengertian iman kepada malaikat. Dan selanjutnya, kita akan cari tahu bagaimana cara beriman kepada malaikat. Kemudian, nama-nama malaikat itu siapa saja dan tugas-tugas mereka itu apa saja. Seperti itu. Jadi mohon kalian tonton dan cermati video ini sampai selesai, dari awal sampai selesai, karena nanti di akhir video akan ada perintah tugas yang harus kalian kerjakan. Dan yang lebih penting lagi adalah kalian bisa memahami ataupun mencermati isi dari materi ini. Baik, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama mengenai pengertian malaikat dan sifat-sifatnya. Nah, siapa sih malaikat itu? Malaikat adalah makhluk gaib yang telah diciptakan Allah sebelum manusia ada dan diciptakan dari nur atau cahaya. Kemudian malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat dan senantiasa menyembah serta bertasbih kepada Allah. Jadi malaikat itu diciptakan lebih dulu daripada manusia. Manusia diciptakan dari tanah. Kemudian malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin atau setan mereka diciptakan dari api, seperti itu. Kemudian selanjutnya sifat-sifat malaikat. Nah, yang pertama, malaikat itu selalu taat dan patuh dalam melaksanakan perintah Allah serta tidak pernah durhaka kepadanya. Kemudian yang kedua, malaikat dapat berubah bentuk apa saja atas izin Allah. Kemudian, malaikat selalu bertasbih kepada Allah dan tidak pernah merasa lelah atau bosan. Kemudian, yang keempat, malaikat tidak memiliki hawa nafsu dan suci atau terjaga dari dosa. Kemudian yang terakhir, malaikat tidak pernah sombong dan selalu mengikuti perintah. Ini ya bedanya manusia dengan malaikat. Malaikat itu selalu taat, selalu patuh, mereka selalu bertasbih. Allah memerintahkan bertasbih, mereka bertasbih terus. Kemudian apa? Mereka tidak memiliki hawa nafsu, mereka tidak lapar, mereka tidak haus, tidak mengantuk, dan juga tidak memiliki hasrat-hasrat atau keinginan sebagaimana manusia. Mereka hanya taat, tidak pernah bosan. Beda kalau manusia kadang taat, kadang maksiat, kadang dosa. Nah, seperti itu. Dan malaikat pun tidak pernah sombong, beda dengan manusia. Lalu jika seperti ini, apa sih bedanya manusia dengan malaikat? Lebih spesial mana antara kita sebagai manusia ataupun malaikat? Nah, kita akan membahas ini besok. Coba kalian cermati, kalian pahami, renungkan, dan sampaikan ketika kita bertemu saat konsultasi terprogram. Baik, selanjutnya yang kedua mengenai pengertian iman kepada malaikat. Nah, apa sih itu iman kepada malaikat? Iman kepada malaikat berarti percaya atau meyakini dengan sepenuh hati akan adanya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai tugas untuk melaksanakan segala perintahnya. Semua malaikat taat dan disiplin dalam menjalankan perintah Allah. Untuk itu kita pun harus demikian. Nah, kemudian yang ketiga, cara beriman kepada malaikat. Nah, gimana sih cara beriman kepada malaikat? Nah, coba kita lihat. Jadi, sebagai umat Islam kita wajib beriman kepada malaikat. Nah, cara berimannya adalah dengan mengetahui sifat dan tugasnya. Kita tahu sifat malaikat itu seperti apa dan kita percaya. Kemudian kita juga tahu tugas-tugas dan terutama nama dan tugas-tugas mereka. Seperti itu cara beriman kepada malaikat. Dan selanjutnya, nama-nama dan tugas malaikat. Apa saja? Siapa saja malaikat itu? Nama-nama dan tugas mereka. Nah, di sini ada 10 malaikat yang wajib kita tahu. Yang pertama ada Jibril.
tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Kemudian Mikail membagi rizki. Kemudian Israel mencabut nyawa. Kemudian Israfil meniup sangkakala. Kemudian Rokib mencatat amal baik. Kemudian Atid mencatat amal buruk. Kemudian Mungkar menanyai di dalam kubur. Begitu juga malaikat Nakir. Kemudian Malik menjaga neraka dan malaikat Ridwan menjaga surga. Nah, di sini ketika kita ingin beriman atau percaya kepada malaikat, kita tidak hanya sebatas tahu saja ya nama-nama mereka, tidak sebatas hafal tugas-tugas mereka, tapi kita juga harus meresapi atau merenungi. Ketika kita sudah tahu nama-nama malaikat dan tugasnya, lalu apa sih yang harus kita lakukan? Misalnya, kita tahu bahwa ada namanya malaikat Rokib ataupun Atid yang mencatat amal baik dan amal buruk. Nah, jadi cara kita beriman ya, setiap perilaku kita, tingkah laku kita, akhlak kita harus sadar bahwa ada yang mencatat, ada yang menulis dan akan kita tahu, akan diperhitungkan atau dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Atau misal kita percaya atau beriman kepada Israel, kita harus yakin bahwa hanya semua manusia termasuk kita akan meninggal atau dicabut nyawanya oleh Allah melalui malaikat Israel. Kemudian kita juga percaya akan surga dan neraka karena kita percaya bahwa ada namanya malaikat Malik yang menjaga neraka dan malaikat Ridwan yang menjaga surga. Seperti itu kalian bisa coba renungi mengenai beriman kepada malaikat ini, kemudian kalian pahami setiap tugas malaikat dan coba kalian apa sih yang harus kita lakukan, tindak lanjut dari beriman kita kepada malaikatnya. Tentunya kita akan mengubah perilaku, akan mengubah sikap kita menjadi lebih baik, seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi tugasnya adalah buatlah contoh perilaku orang yang beriman kepada malaikat Allah. Nah, buatlah sesuai pikiran sendiri, bukan meniru di buku ataupun LKS, dan kerjakan di kertas. Seperti itu ya materi tentang beriman kepada malaikat Allah pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan menerapkan hikmah dari beriman kepada malaikat ini. Di masa pandemi ini kalian harus senantiasa belajar dengan penuh mandiri, dengan penuh semangat karena kita belajar secara online. Jadi kalian harus selalu update tentang pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Demikian, kalian harus selalu menjaga kesehatan juga, rajin-rajin mencuci tangan, rajin-rajin memakai masker dan juga menjaga jarak. Semoga sehat selalu. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi yang tentunya baru. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.